Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Ibu Selma selaku dosen dari mata kuliah Akuntansi Menengah 2. Nah, di sini perkenalkan nama saya Nabila Rahma Restianti dari NPM Akhir 098 dari kelas AKM 2F. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai pengerjaan dari tugas yang soalnya sudah saya cantumkan di Excel ini. Nah, di sini kita akan menulis nama perusahaannya terlebih dahulu, yaitu Gratica Crop, dan laporan arus kas untuk tahun berakhir di 31 Desember 2022. Selanjutnya kita akan memasukkan data dari arus kas aktivitas operasi. Nah, yang pertama kita akan memasukkan pendapatan bersihnya terlebih dahulu. Nah, untuk nominal pendapatan bersih ini kita ambil dari laba ditahan pada 2022 sebesar 40.750 dan pada 2021 sebesar 15.000 dan dividennya ini sebesar 5.000. Nah, kita masukkan terlebih dahulu perhitungannya itu 40.750 dikurang dengan 15.000 lalu ditambah dengan 5.000. Itu dari dividennya tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersihnya. Nah, kita akan menulis penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke kas bersih yang telah disediakan oleh operasi kegiatan. Nah, yang pertama ini yang di soal data tambahan terkait tahun 2022. Nah, yang soal pertama itu ada peralatan dengan harga perolehan sebesar $11.000 dan telah disusutkan sebesar 30% pada saat pelepasan dijual dengan seharga $2.500. Nah, kita masukkan dengan akun kerugian penjualan peralatan. Lalu untuk perhitungannya ini dari 11.000
dikurangi dengan 11.000 dikali dengan 30%. Nah, 11.000 ini tuh dari soal dari harga perolehan tadi, dan 30%-nya itu dari soal yang sudah disusutkan. Jadi ini 11.000 dikali dengan 30%. Lalu dikurangi dengan harga jual seharga 2.500. Jadi kita kurang dengan 2.500. Nah, hasilnya untuk kerugian penjualan peralatan sebesar 5.200. Selanjutnya pada nomor 4, pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir. Nah, hasil klaim asuransinya itu atas bangunan tersebut sebesar 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Lalu kita tuliskan akunnya ke dalam laporan arus kas, yaitu keuntungan dari kerusakan akibat banjir. Nah, untuk nominalnya ini dari 33.000 itu yang diketahui dari hasil klaim asuransi tadi, dikurangi dengan nilai buku gedung. Nah, nilai buku gedung ini didapat dari yang diketahui di neraca pada tahun 2021 sebesar 29.750, lalu dikurangi dengan akumulasi depresiasi gedung pada 2021 sebesar 6.000. Nah, kita tulis di perhitungannya laporan arus kas, yaitu 29.750 dikurangi dengan 6.000. Nah, hasilnya yaitu 9.250, dan ini kita minus ya. Lalu kita akan mencatat beban penyusutan itu dari akumulasi depresiasi peralatan itu pada 2022 sebesar 2.000, lalu ditambah dengan akumulasi depresiasi yang disusutkan tadi pada nomor 1 sebesar 30%, itu 11.000 dikali dengan 30%. Nah, hasilnya itu nanti ditambahkan dengan akumulasi depresiasi tahun 2022 tadi yang 2.000, lalu dikurangi dengan depresiasi tahun 2021 sebesar 4.500. Nah, kita catat akunnya, yaitu ke beban penyusutan. Nah, perhitungannya itu yaitu 2.000 dari akumulasi depresiasi peralatan pada tahun 2022 tadi, itu kita masukkan sebesar 2.000, lalu ditambah dengan
11.000 dikali 30% tadi itu hasilnya ditulis sebesar 3.300. Nah, jadi 11.000 dikali 30% tadi dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan sebesar 4.500. Nah, jadi untuk beban penyusutan ini nominalnya sebesar Rp800. Lalu di sini ada hak cipta. Nah, diketahui hak cipta pada 2022 ini sebesar 5.000 dan pada 2021 sebesar 5.250. Nah, jadi pada hak cipta ini mengalami penurunan sebesar 250 di tahun 2022. Nah, kita masukkan akunnya yaitu amortisasi hak cipta sebesar Rp250. Lalu investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehan. Di nomor 5 ini itu kita masukkan sebagai keuntungan dari penjualan investasi. Nah, itu nominalnya dari 1.500 ini tadi yang pada nomor 5, 1.500 minus 1.500. Dari nomor 5 tadi yang diketahui investasi ekuitasnya, kita masukin ke keuntungan dari penjualan investasi. Lalu piutang pada 2022 ini nominalnya diketahui sebesar 12.250 dan pada 2021 sebesar 10.000. Nah, lalu di sini juga diketahui cadangan kerugian piutang pada 2022 itu sebesar 3.000 dan pada 2021 sebesar 4.500. Jadi kita tulis akunnya yaitu kenaikan piutang usaha karena piutang pada 2022 ini naik sebesar 2.250 karena pada saldo awalnya 2021 ini sebesar 10.000 ya. Nah, untuk perhitungannya ini yaitu 12.250 pada tahun 2022 itu tadi dikurangi dengan cadangan kerugian piutang yaitu sebesar 3.000. Lalu dikurangi dengan 10.000 yaitu pada nominal 2021-nya piutang dikurangi dengan saldo 2021 pada cadangan kerugian piutang yaitu sebesar 4.500.
Nah, jadi untuk total kenaikan piutang usaha ini sebesar minus 3.750. Lalu pada persediaan ini pada 2022 diketahui sebesar 12.000 dan di 2021 sebesar 10.000. Jadi pada persediaan ini mengalami kenaikan sebesar 2.000, yaitu 12.000 dikurangi dengan 10.000. Nah, kita catat akunnya, yaitu kenaikan persediaan. Nominalnya yaitu minus 2.000. Lalu pada utang ini di 2022 itu saldonya yaitu sebesar 5.000 dan pada 2021 saldonya sebesar 4.000. Nah, jadi utang ini pada 2022 mengalami kenaikan sebesar 1.000. Kita masukkan yaitu kenaikan utang usaha. Sebesar 1.000. Oh ya, ini yang kenaikan persediaan lupa ya, belum aku minus. Nah, udah. Terus kita akan mencari arus kas bersih dari aktivitas operasi. Total arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Nah, ini kita jumlah mulai dari kerugian penjualan sampai dengan kenaikan utang usaha. Kita sum ya. Nah, lalu untuk total arus kas operasinya itu dari pendapatan bersih dikurangi dengan total yang sudah dijumlah tadi, yang minus ini. Oh ya, ini yang bagian kenaikan piutang ini sebenarnya totalnya itu 3.750 ya. Ini kayaknya ada yang salah. Sebentar. Nah, udah. Nah, lalu kita akan mencari arus kas dari aktivitas investasi.
yang selanjutnya pada arus kas dari aktivitas investasi ini kita mencatat penjualan investasi ya. Nah, tadi pada nomor 5 itu kan diketahui investasi ekuitasnya dijual seharga 1.500. Nah, pada neraca itu pada neraca ini diketahui investasi ekuitasnya itu sebesar 3.000 pada tahun 2021. Nah, jadi ini akunnya kita masukkan yaitu penjualan investasi. Nah, jadi perhitungannya yaitu dari 1.500 tadi pada nomor 5 ditambah dengan saldo tadi 4.500 tadi di saldo neraca 2021 ekuitas 4.500. Hasilnya 4.500. Nah, selanjutnya ada penjualan peralatan. Nah, untuk nominalnya ini dari nomor 1 tadi ya 2.500 dari harga jual. Lalu di nomor 4 itu kan diketahui hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000. Jadi kita masukkan yaitu penerimaan klaim asuransi gedung sebesar 33.000. Nah, selanjutnya ini diketahui peralatan pada tahun 2022 itu sebesar 40.000. Lalu di tahun 2021 itu diketahui sebesar 20.000. Nah, jadi peralatan harga perolehannya di nomor 1 sebesar 11.000 dan pembelian pada nomor 6 kas dan surat utang jangka panjangnya sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Nah, jadi kita masukkan akunnya yaitu pembelian peralatan secara tunai.
yaitu perhitungannya dari 20.000 itu dari saldo pada neraca di 2021 peralatan, lalu dikurangi dengan peralatan dengan harga perolehan yang di nomor 1 yaitu sebesar 11.000, lalu ditambah dengan kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 di nomor 6, lalu dikurangi dengan saldo peralatan pada tahun 2022 sebesar 40.000. Nah, jadi untuk pembelian peralatan secara tunai ini nominalnya yaitu minus 15.000. Nah, kita akan mencari arus kas bersih dari aktivitas investasi. Nah, terus ini kita jumlah ya teman-teman. Kita sum dari penjualan investasi sampai pembelian peralatan. Nah, selanjutnya kita akan mencatat arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini kita akan memasukkan nomor 3. Itu diketahui dividen kas yang dibayarkan adalah $5.000. Nah, jadi kita akan masukkan dengan akun pembayaran dividen sebesar minus 5.000. Lalu di neraca itu diketahui hasil bayar jangka pendek itu pada 2022 sebesar 3.000 dan di 2021 sebesar 4.000. Nah, jadi ini mengalami penurunan sebesar 1.000. Nah, kita catat yaitu pembayaran wasal bayar jangka pendek sebesar minus 1.000. Lalu kita jumlah untuk total arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, hasilnya yaitu minus 6.000 untuk total arus kas dari aktivitas pendanaan.
Nah, lalu kita akan mencari kenaikan kasnya. Nah, kita total kas operasi sampai dengan aktivitas pendanaan. Nah, kita zoom. Untuk pendapatan bersih ini nominalnya ada yang salah ya. Bagian 40.740 itu sebenarnya 40.750. Nah, udah. Lalu untuk total kenaikan kasnya yaitu sebesar 40.500. Kalau kita catat kas dari 1 Januari 2022. Nah, ini diambil dari neraca saldo 2021. Nah, selanjutnya ada kas 31 Desember 2022. Nah, kas 1 Januari ini totalnya nominalnya yaitu 23.000. Itu dari neraca 2021 kas. Nah, sebesar 23.000. Kita masukkan sebesar 23.000. Lalu untuk kas 31 Desember 2022 ini kita tambah 40.500 ditambah dengan 23.000. Nah, jadi untuk kas 31 Desember 2022 ini yaitu sebesar 63.500. Nah, jadi ini untuk jawaban dari soal nomor 1 ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan mengerjakan soal nomor 2 dengan instruksinya yaitu siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022 dengan tarif pajak penghasilan adalah 40%. Nah, Caki ini belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022 sehingga dampak pajak pada tahun berjalan dapat diabaikan. Nah, dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4. Untuk soal pertama, ini Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun berakhir sebagai berikut. Nah, diketahui pada 31 Desember 2021 ini sejumlah 6.500.000 euro. Nah, pada 31 Desember 2022 ini diketahui saldonya yaitu sebesar 5.500 euro. Nah, lalu kita akan mengerjakan untuk soal pertama terlebih dahulu ya.
Nah, untuk soal pertama ini jurnalnya yaitu laba ditahan. Untuk debitnya ini laba ditahan. Nah, nominalnya ini dari saldo 31 Desember 2021 yaitu sebesar 6.500.000. Nah, lalu untuk kreditnya ini yaitu utang komisi penjualan nominalnya dari 31 Desember 2022 yaitu sebesar 5.500.000 euro. Nah, selanjutnya juga pada beban komisi penjualan. Nah, untuk akun beban komisi penjualan ini didapat dari selisih antara laba ditahan dengan utang komisi penjualan, yaitu 6.500 juta. Nah, yaitu didapat dari 6.500.000 dikurangi dengan 5.500.000 euro. Nah, jadi untuk beban komisi penjualan ini totalnya yaitu 1 juta. Jadi ini udah balance ya. Untuk laba ditahannya sebesar 6.500.000 dan untuk utang komisi penjualannya sebesar 5.500.000 dan untuk beban komisi penjualannya sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Nah, sebagai berikut, Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Nah, diketahui pada 31 Desember 2020 ini mengalami understated dengan nominal saldo sebesar 26 juta. Nah, lalu pada 31 Desember 2021 mengalami understated juga dengan nominal saldo 29 juta. Dan untuk 31 Desember 2022 ini mengalami overstated dengan nominal saldo 16.700.000. Nah, jadi kita akan mengerjakan soal nomor 2. Ini kita membuat tabel perhitungannya terlebih dahulu. Jadi ini untuk mencari perhitungan pendapatannya. Lalu kita tulis akun dan sebelahnya ini kita tulis tahunnya ya teman-teman, 2020, 2021, dan 2022. Nah, selanjutnya kita tulis persediaan awalnya.
Untuk persediaan awalnya ini kita catat di bagian 2021 dan 2022 aja. Nah, untuk 2021 ini kita ambil saldonya dari 31 Desember 2020 yaitu sebesar 26 juta. Kita masukkan ke dalam perhitungan pendapatan sebesar 26 juta. Lalu pada 2022 ini kita ambil dari saldo 31 Desember 2021 sebesar 29 juta. Kita masukkan ke dalam perhitungan pendapatan di tahun 2022 sebesar 29 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencatat untuk persediaan akhir. Nah, untuk nominal persediaan akhir pada 2020 ini kita ambilnya untuk di tahun 2020 ini di persediaan akhirnya kita ambil dari 31 Desember 2020 sebesar 26 juta. Lalu pada 2021 kita ambil dari 31 Desember 2021 sebesar 29 juta. Dan di 2022 kita ambil di 31 Desember 2022 sebesar 16.700.000. Selanjutnya kita akan menotal dari perhitungan pendapatan ini. Nah, selanjutnya untuk 2020 ini totalnya yaitu 26 juta. Dan untuk 2021 ini kita sum hasilnya ini untuk 2020 persediaan akhir ini minus ya teman-teman, karena di 31 Desember 2020 ini mengalami understated. Jadi ini kita minus, dan di 2021 juga kita minus, jadi minus 9 juta. Nah, selanjutnya total dari 2021 kita sum. Jadi hasilnya minus 3 juta.
Lalu di 2022 kita juga sum dari 29 juta ditambah 16.700, hasilnya yaitu 45.700.000. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal. Nah, untuk jurnalnya yaitu harga pokok penjualan, itu nominalnya dari total 2022 yaitu sebesar 45.700.000. Pada laba ditahan sebesar 29 juta itu dari 2021. Nah, itu 29 juta. Lalu pada persediaan sebesar 16.700.000. Oh ya, ini lalu kita akan mengerjakan soal nomor 3. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda double declining balance menjadi metode garis lurus straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta euro ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Nah, peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, kita akan membuat perhitungannya terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat perhitungan untuk penyusutan peralatan. Nah, jadi yang pertama kita akan mencatat untuk biaya peralatannya terlebih dahulu. Itu di situ kan diketahui peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta. Jadi di sini nominal untuk biaya peralatannya sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode penyusutan tahun 2020 dengan saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Nah, ini kita tulis akunnya yaitu penyusutan
sebelum tahun 2022 itu sebesar 36 juta. Nah, untuk 36 jutanya itu kita minus ya, teman-teman. Lalu kita cari nilai bukunya, itu dari biaya peralatan dikurangi dengan penyusutan sebelum tahun 2022. Nah, jadi untuk nilai bukunya itu totalnya saldonya ada 64 juta. Selanjutnya, kita mencatat penyusutan garis lurus. Nah, selanjutnya kita akan mencatat penyusutan garis lurusnya. Nah, itu dari 64 juta dibagi dengan 8. Nah, hasilnya yaitu 8 juta. Lalu kita mencatat penyusutan tercatatnya. Nah, di situ diketahui Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, kita catat penyusutan tercatatnya yaitu sebesar 12.800.000. Lalu kita cari perbedaannya. Jadi ini mencarinya yaitu dengan mengurangi 88 juta dikurangi dengan 12.800.000. Ini dikurangi ya, teman-teman. Nah, jadi untuk perbedaannya ini nominal saldonya yaitu minus 4.800.000 euro. Nah, lalu sebentar ini kita beri garis-garis dulu biar tidak bingung. Apa nggak usah ya? Nggak usah. Pakai deh.
Lalu kita akan membuat jurnalnya, yaitu untuk debitnya akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan peralatan. Nah, untuk nominalnya itu diambil dari saldo perbedaan yang sudah kita cari tadi, yaitu minus 4.800.000. Selanjutnya, kita akan mengerjakan nomor 4 dengan soalnya ini sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian, yaitu percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tahun perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian informasi berikut menyusul. Nah, ini diketahui untuk pre-tax income from untuk prior to 2022, percentage of completion-nya ini diketahui sebesar 150 juta euro, dan untuk cost recovery-nya diketahui sebesar 105 juta euro. Nah, lalu untuk 2022, percentage completion-nya diketahui sebesar 60 juta, dan untuk cost recovery-nya ini diketahui sebesar 20 juta. Nah, jadi kita akan mengerjakan soalnya untuk jurnalnya, yaitu konstruksi dalam proses. Jurnalnya konstruksi dalam. Nah, untuk konstruksi dalam proses ini, saldonya itu diambil dari 150 juta dikurangi dengan 105 juta. Hasilnya yaitu 45 juta. Nah, lalu pada akun beban pajak tangguhan, nah saldo untuk beban pajak tangguhan ini dari 45 juta dikali dengan 40%. Lalu untuk nominalnya yaitu sebesar 18 juta. Nah, lalu untuk kreditnya juga pada akun laba ditahan, nah untuk nominalnya ini yaitu dari selisih konstruksi dalam proses dikurangi dengan beban pajak tangguhan.
Nah, jadi untuk laba ditahan ini saldonya yaitu sebesar 27 juta. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye.